anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Selemelia, Ibu mahasiswi PPL dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita hari ini tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 ya. Materi kita yang pertama yaitu membaca Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam pohon kembali di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasukan oksigen bagi kehidupan. Materi yang kedua yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, yang pertama yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Maksudnya, tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada individu, terutama peserta didik. Maksudnya, tanggung jawab itu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Maksudnya menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Nah, dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Nah, yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terkait oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Maksudnya, manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Jadi, contohnya, tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis di Indonesia beragam, ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama, agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Yang kedua, peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Yang ketiga, perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan dan di perairan darat. Sedangkan perikanan laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Yang keempat, pertambangan. Nah, barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam. Yang ketiga, barang tambang sumber energi. Kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. 6. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Yang ketujuh, perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, bila sudah paham dengan penjelasan Ibu punya pertanyaan dan dikerjakan di buku tugas kalian ya. Pertanyaannya ada 5. Tugasnya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu. Yang ketiga, jelaskan pengertian tanggung jawab. Yang keempat, jelaskan pengertian masyarakat. Nah, tugas yang kelima yaitu lengkapilah peta pikiran berikut dari bacaan Hari Menanam Pohon. Anak-anak, cukup sekian materi hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Sampai jumpa dan selamat pagi.